Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat bersua semula bagi meneruskan siri kajian kita dengan tajuk perumpamaan yang Allah telah perlihatkan dan tunjukkan kepada kita di dunia ini, yang disebutkan di dalam Al-Quran bagi meyakinkan kita bahwa hari kebangkitan atau kehidupan selepas kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dalil-dalil kepastian adanya hari kebangkitan banyak sekali dalam Al-Quran. Tetapi sebagaimana yang telah kita pelajari sama, bagaimana kita hendak meyakinkan diri kita bahwa hari kebangkitan itu suatu yang pasti adanya. Macam mana nak membuktikannya? Apa buktinya? Nah, bukti-bukti inilah yang Allah telah perlihatkan kepada kita di dunia. Bukti itu bukan sekadar boleh difikirkan dengan fikiran kita, tapi bukti itu boleh dilihat dengan mata, didengar oleh telinga mungkin. Bahwa tak syak lagi bahwa Allah punya kekuasaan, kemampuan yang maha dahsyat menghidupkan sesuatu yang telah mati, bahkan telah reput menjadi tanah sekalipun. Adapun bila Allah hendak menghidupkan, bagaimana cara Allah menghidupkan, itulah yang Allah tidak pernah beritahukan kepada sesiapa pun, termasuk para nabi kekasihnya. Para malaikat pun tidak diberitahu oleh Allah bila Allah menghendaki orang-orang yang dah mati menunggu lama di alam barzah itu akan dibangkitkan semula. Malaikat pun tak tahu bila.
Para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW pun tak tahu bila. Yang kedua yang Allah tak beritahukan pada sesiapa daripada makhluknya, termasuk para malaikat dan nabi, apalagi kita, bagaimana cara Allah menghidupkan. Itu pun Allah tak beritahukan. Tetapi Allah tunjukkan kepada kita akan kemampuan, kekuasaan yang dia miliki menghidupkan benda yang dah mati walaupun dah reput menjadi tanah apabila ia menghendakinya. Dan inilah yang telah kita pelajari, contoh yang terakhir kita pelajari dalam surah Al-Baqarah 259. Peristiwa yang dialami oleh Uzair, walaupun dalam ayat itu disebut Uzair. Nanti saya jelaskan insyaAllah kenapa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259 itu tak disebut siapa pelakunya. Allah hanya memberitahu seperti orang yang berjalan di kampung lalu melihat kampung itu hancur, lebur, mati bergelimpangan dan tak disebut siapa. Berbeza dengan ayat selepasnya yang kita akan pelajari malam hari ini. Surah Al-Baqarah ayat 260, ya, ayat selepasnya. 260 surah Al-Baqarah, kisah Nabiullah Ibrahim. Tengok dalam nota sudah ada itu. Kedua-dua ayat ini, yakni Al-Baqarah 259, yang dikaitkan dengan kisah Nabi, bukan Nabi Uzair maksud saya, Nabi Uzair, dengan ayat 260 yang dikaitkan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tajuk kisahnya sama. Kedua-dua Nabi kekasih Allah ini ingin mengetahui bagaimana cara Allah menghidupkan benda-benda yang dah mati, bahkan dah reput menjadi tanah. Itu yang mereka berdua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Uzair alaihissalam, ingin mengetahuinya. Kedua-duanya telah yakin dan beriman seyakin-yakinnya bahwa Allah berkuasa melakukannya apabila dia menghendaki. Jadi keduanya tidak meragui kuasa Allah. Bahwa Allah berkuasa menghidupkan benda yang mati walaupun dah reput. Yang mereka berdua ingin tahu bagaimana cara. Macam mana cara menghidupkan itu. Tapi lagi-lagi, karena cara Allah menghidupkan yang mati itu rahsia Allah, Allah tidak beritahukan. Sehingga Nabiullah Ibrahim, dalam ayatnya kita akan pelajari, dan Nabiullah Uzair, yang Allah perlihatkan kemampuan menghidupkan mati, tetap saja tidak tahu macam mana cara Allah menghidupkan. Yang pasti mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri kuasa Allah menghidupkan yang mati. Tapi cara Allah menghidupkan tetap saja Allah tak beritahu. Ini rahsia Allah. So, ada dua tentang hari kebangkitan dalam hal ini. Yang Allah rahsiakan dan Allah tidak beritahu pada sesiapa pun. Pertama, bila hari kebangkitan itu akan berlaku. Yang kedua, bila Allah akan bangkitkan orang di alam kubur pindah ke akhirat. Yang kedua, bagaimana cara Allah menghidupkan. Ini rahsia Allah. Masya Allah. Di dalam surah Al-Baqarah 259 telah kita beri kisah Nabi Uzair. Saya tidak perlu mengulanginya.
Sekarang kita kaji ayat yang selepasnya, Al-Baqarah 260. Yakni kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya bacakan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wa'id dan ingatlah ketika qala Ibrahim berkata, Rabbi wahai Tuhanku, arini, perlihatkanlah oleh engkau, tunjukkan oleh engkau kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau akan menghidupkan orang-orang yang mati. Itu permintaan Ibrahim. Allah jawab, qala, telah berfirman Allah. Allah jawab, awalam tu'min? Tidakkah engkau telah beriman, wahai Ibrahim? Bukankah engkau telah beriman, yakin bahwa aku ini berkuasa menghidupkan benda yang dah mati? Ibrahim jawab, ya Allah, kalaulah engkau tanya aku, bukankah aku telah beriman dan yakin bahwa engkau maha berkuasa menghidupkan yang mati? Aku yakin. Tak ragu sedikit pun. Ibrahim kata, qala bala bala. Oh tidak, yang itu kami yakin. Yang kami nak minta kepada engkau ni, ya Allah, cara engkau menghidupkan. Bukan meragui kemampuanmu. Oh, Masya-Allah. Lalu apa tujuan Ibrahim? Ingin tahu bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Walau dia sudah yakin Allah berkuasa menghidupkan orang yang mati. Jawaban Ibrahim, qala bala walakin, tetapi ya Allah, liyatma'inna qalbi. Masya-Allah. Agar supaya hatiku menjadi tenang, mutmainnah. Benar, hatiku ni dah yakin seyakin-yakinnya, beriman sebenar-benar iman, bahwa engkau berkuasa, ada kuasa menghidupkan makhluk engkau yang dah mati reput. Yang itu bukan isunya. Saat ini kalau bahasa kita ya, kalau katalah dialog Allah dan Ibrahim ni kita gunakan dengan bahasa kita. Ya Allah, isunya bukan itu. Aku yakin dah. Tapi apalah sudi kiranya engkau tunjukkan pada aku, engkau beritahu aku macam mana cara engkau menghidupkan benda yang mati itu. Kalaulah engkau boleh tunjukkan sehingga aku tahu cara menghidupkan benda yang mati, ya hatiku akan menjadi lebih tenang. Liyatma'inna qalbi. Jadi kalau Nabi Ibrahim yang mukmin sejati itu pun tentulah hati orang mukmin yang sejati itu dah tenang setenang-tenangnya. Hati orang mukmin mana ada keraguan, mana ada kegelisahan, mana ada rasa takut. Tapi rupanya ingin kalau bolehlah tingkat ketenangan jiwanya, tingkat ketenteraman jiwanya, quality itmi'nanul qalbinya kalau boleh ditingkatkan lagi. Dan Ibrahim yakin ketenangan jiwanya akan meningkat, akan bertambah jika Allah berkenan menunjukkan cara menghidupkan benda yang mati depan mata. Itu keyakinan Ibrahim. Tapi rupanya Allah tidak kabulkan. Bermakna apa? Wahai Ibrahim, kalaulah hatimu telah beriman, telah yakin akan kemampuan aku menghidupkan yang mati,
Dengan begitu hatimu dah tentram, dah tenang, tak ada sedih. Ya sudah, cukup itu saja. Tak perlulah kamu ingin meningkatkan lagi. Yang kamu fikir ketenangan hatimu akan meningkat jika kamu mengetahui bagaimana cara aku menghidupkan yang mati. Tak perlu. Tapi betul. Selama ini Ibrahim dah yakin Allah berkuasa menghidupkan yang mati. Lalu Allah nak tunjukkan kuasanya depan mata Ibrahim. Sehingga tingkat keimanannya, tingkat ketentraman jiwanya karena imannya diharapkan meningkat. Apa perintah Allah pada Ibrahim? Bagaimana cara Allah menunjukkan kuasa menghidupkan yang mati? Ihya'ul mauta. Berfirman Allah, Ibrahim, fakhud arba'atam minat toir. Ambil, tangkap oleh engmu arba'atan 4 ekor minat toiri dari jenis burung. Bukan 4 ekor burung, tapi 4 ekor jenis burung. Jadi mesti 4 ekor burung itu berlainan jenisnya. Itulah. Fasurhunna ilaik. Kamu potong-potong. Kerat-kerat. Cincang. Itu bahasa yang dahulu potong-potong. Lebih modern lagi, kerat-kerat. Bahasa lebih kekini, cincang. Mungkin kalau bahasa yang terbaru, setelah kamu sembelih 4 ekor burung tu, kamu masukkan blender, lalu kamu blend. Sebab kalau cincang kan masih ada ketulan-ketulan. Ini kamu blend, sehingga lumat. Lumat. Daging, bulu, darah, tulang, lumat. Thumma ja'al ala kulli jabalin. Kemudian kamu jadikan ala kulli jabalin di atas tiap-tiap bukit. Minhunna daripada daging yang kamu dah lumatkan itu. Daging, tulang, bulu, kulit, kuku, paruh. 4 ekor burung yang berlainan itu yang kamu dah lumatkan itu, kamu sudah blend itu. Longgok. Sana selonggok, sini selonggok, banyak longgok. Dan setiap longgok itu pasti di situ ada daging dari tiap-tiap ekor tadi. Ada bulu, ada. Bukan si longgok itu hanya burung yang pertama, tak, campur. Min huna juz'an. Tummat'uhunna, kemudian panggil. Lepas itu selesai, kamu panggillah 4 ekor burung yang berlainan jenisnya itu. Wahai. Burung apa? Nanti saya jelaskan. Panggil. Ya'tinaka sa'ya. Pasti keempat ekor burung yang kamu dah lumatkan dagingnya. Kamu campur aduk sehingga tak boleh dipisah. Antara saudara nyalin. Pasti mereka datang kepadamu. Sa'yan, dengan segera. Maknanya sekelip mata mereka hidup sempurna. Mana daging, mana tulang, mana bulu, mana kulit, mana paruh kuku. Burung jadi satu. Tak akan bercampur. Bila dah hidup semula dalam burung di situ tidak ada tertinggal bercampur dengan daging burung B. Tak ada. Tak akan tertukar paruh burung B rupanya tertukar dengan paruh burung C. Tak. Sekelip mata. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, kuat, dan maha bijaksana.
Ini perintah Allah pada Ibrahim. Saya ulangi sekali, Nabi Ibrahim bertanya ini bukan meragui kuasa Allah menghidupkan yang mati. Bukan meragui adanya hari kebangkitan karena Allah kuasa. Yang Nabi Ibrahim tanyakan, cara menghidupkan yang mati. Tapi Allah tidak beritahu. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan di sini, menjawab apa yang saya timbulkan di mukadimah tadi, ayat 259 dengan ayat 260 itu kisnya sama, isunya sama. Kedua nabi ini, Nabi Uzair yang disebut dalam 259 dan Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam 260, kedua-duanya ingin mengetahui bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Itu isunya. Sama. Syai'un wahid. Tetapi pertanyaannya, kenapa di dalam ayat 259 nama Nabi itu tak disebut? Kan tak disebut nama Nabinya. Siapa Nabi itu? Dia hanya aukalladzi marra, atau seperti orang yang sedang berjalan. Tak disebut dalam ayat sepanjang, tak disebut kalimat Uzair. Tak ada. Dalam penceritaan Allah hanya menceritakan tu macam ada seorang yang sedang gini-gini. Seorang tu siapa? Kalau dalam bahasa komunikasi je Mas Kiran, bila beliau menceritakan seperti itu, jadi mana kurang penghormatan orang yang bercerita, orang yang diceritakan itu kuranglah. Tapi kalau si yang mencapai cerita itu menyebut nama orang yang diceritakan, itu penghormatannya lebih. Tempoh hari si Ahmad itu lalu depan rumah saya. Kemudian berhenti dan bagi salam sama saya. Dan bertanya pada saya gini. Disebut si Ahmad. Sementara sebelumnya, Tuhan berkata, tempoh hari ada hamba Allah lalu depan rumah kita. Lepas itu dia tiba-tiba tanya macam ini. Tahu jamaskan, dari segi bahasa komunikasi, bila yang bercerita itu menyebutkan orang yang diceritakannya, itu penghargaannya lebih dalam ini. Sementara bila yang bercerita tidak menceritakan identiti orang yang diceritakan, hanya hari itu ada orang lah, adalah hamba Allah. Walhal kisnya sama. Isi pertanyaannya sama. Itu merupakan yang bahasa kita penghormatan yang bercerita kepada orang dicerita itu kurang sedikit. Sehingga ini kaitannya dengan adab ya, kaitan dengan adab. Allah memperlakukan Uzair yang bertanya kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Dengan Allah memperlakukan Nabi Ibrahim ketika Ibrahim bertanya juga bagaimana menghidupkan orang yang mati, tidak sama perlakuan Allah pada dua hamba ini. Tak sama. Nabi Ibrahim disebut, itu kalau Ibrahim jawab, Allah. Sementara Nabi Uzair tak disebut pun namanya, hanya macam dia orang, macam ada uang dia uang lah. Ini ada pengajarannya jam sekarang. Kaitannya dengan adab. Wasababu anna Uzairon lam yahfadil adab. Dalam tafsir yang saya kutip dari tafsir Imam Ash-Sha'rawi ya. Si Nabi Uzair ketika bertanya kepada Allah, boleh dikatakan kurang menjaga adab. Bukan tidak beradab ya. Jangan katakan, oh Nabi Uzair tidak beradab. Bukan. Kurang menjaga adab ketika bertanya pada Allah. Buktinya apa? Dia hanya kata, tu dalam ayat 259 ya. Tengok ya, sebab ini kajian.
supaya kita tahu apa, maklumat yang lain daripada sekadar cerita sejarah. Nabi Uzair kan kata, "Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha." Tengok. Bukan bertanya kepada Allah secara langsung, tapi hanya berkata, macam mana ya Allah nak hidupkan semua ini selepas matinya? Tengok, cara Uzair ingin mengetahui dengan cara Nabi Ibrahim ingin mengetahui tak sama. Nabi Uzair kata, "Anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha." Macam manalah Allah nak hidup, macam mana cara Allah nak menghidupkan benda-benda yang dah mati ini? Berbeza dengan Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, "Rabbi, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta." Apalah sudi kiranya ya Allah Tuhanku, Engkau perlihatkan, tunjukkan kepadaku macam mana ya Engkau hidupkan. Coba. Kan dari segi adab perbualan, dari adab berkomunikasi, itu lain. Di sini akan mengajar tentang adab berkomunikasi. Apalagi ini berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Adalah umpamanya orang yang nak ditanya tu depan mata dah. Yang nak ditanya depan mata. Tak tanya apa, tanya katalah nak buka gate dia. Nak buka gate pintunya. Tiba-tiba, macam mana ya tuan rumah ni nak buat gate ini? Tuan rumah berdiri belakang gate. Dia boleh tertanya, macam mana ya tuan rumah ni nak buka gate ini? Saya nak masuk lah. Wah, tuan rumahnya depan mata. Dengan ada orang yang tanya, "Assalamualaikum tuan rumah. Apalah sudi kiranya tuan rumah tolong bukakan gate ini?" Atau macam mana cara nak, kalau saya suruh buka sini, macam mana caranya? Wah, itu pasti lebih sopan. Dan tuan rumah pasti akan lebih merespon. Sopan sungguhlah dia. Ini seakan-akan yang tuan rumah tak depan matanya. Itu satu yang Masya Allah. Kalau para nabi pun adab bercakap dengan Allah tak sama, dan cara Allah merespon, memperlakukannya pun berbeza, ini pengajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita. Jadi kalau kita mohon sesuatu pada Allah, jangan yang penting saya dah minta, yang penting saya buat ini. Tak. Kena ada adab. Ya. Kena ada adab. Nabi pernah mendengar ada seorang sahabat berdoa terus kepada tujuan, niat apa yang diminta, terus sebut. Nabi kata, "Ista'jala." Dia itu terlalu tergesa-gesa, terburu-buru sangat. Kenapa berdoa macam tu? Sepatutnya dia puji dulu Allah. Salawatlah dahulu kepada aku, lalu mintalah pada Allah. Tengok. So ada adab. Nak berdoa jangan terus, "Allahumma ya Allah, aku mohon padamu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 10. Ini 10 ya Allah. Kalau 10 ini ya Allah, Engkau tidak serentak, kami mohon ya Allah. 1 hingga 3 ini urgent, segera. Yang 4 hingga 7 lambat sikit pun tak apa. 8 hingga 10 dapat pun alhamdulillah, tak pun tak apa." Itu bukan doa je mas sekalian. Macam itu keadab kita bercakap dengan Tuhan. Ini yang sering kali diabaikan. Ini kisahnya tengah adab ya, bukan masalah hukum hakam. Kalau jamaah tanya tentang hukum, boleh tak berdoa seperti itu? Boleh, tanya ahli fiqh. Ingat, beragama ini tidak cukup. Bicara agama tidak cukup, tidak hanya masalah halal, haram, boleh tak boleh. Betul atau salah. Tak.
dalam bicara agama, masalahnya bukan hanya betul atau salah, benar ataupun salah. Tapi dalam agama juga cerita tentang baik atau buruk. Kalau kita yang penting betul, yang penting sah, nah, itu cerita fiqh, hukum hakam. Tapi tak menjaga mana yang baik, mana yang buruk. So, dalam agama ada baik, ada buruk. Baik buruk kaitannya dengan akhlak, dengan adab, dengan tentang sopan santun. Betul atau salah kaitannya dengan hukum hakam. Lelaki mau solat, pakai singlet, bukan pakai t-shirt yang lo baju singlet. Pakai apa? Pakai seluar. Seluarnya apa? Seluar 3 suku. Nak sebut pun segan. Seluar pun 3 suku, kan tak baik kan? Yang nak pakai dipanggil 3 suku marah, tapi pakai seluar 3 suku. Baba lutut. Kalau jamaah tanya dari bab halal haram, fiqh, cari betul ke atau salah, jawapannya betul. Boleh. Sudah. Sah, sah. Tapi agama bukan hanya cerita itu. Dalam agama ada cerita tentang baik dan buruk. Elok dan tak elok. Kalau ditanya, solat macam itu agak-agak baik ke atau kurang baik? Sopan tak sopan? Jadi, tak sopan lah. Sah. Betul, tapi tak sopan. Takkan menghadap Allah pakai macam itu. Dipanggil menteri pun tak tergamak pakai silet dengan seluar 3 suku. Ini nak menghadap Allah. Nah, inilah yang seringkali dalam bicara agama ini terlepas. Orang biasa terlalu menekankan hukum hakam. Tidak salah, tapi dia terlalu menekankan halal haram. Boleh tak boleh, betul salah. Ini yang menepati sunnah. Tapi tidak disertakan juga penjelasan tentang akhlak. Tentang baik ataupun buruk, sopan atau tak sopan, tentang adab. Ya agama akhirnya jadi kasar, jadi rigid, jadi ya macam itulah. Sehingga solat Allah pakaiannya. Wah, Quran ada. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Perhiasan kamu setiap kali mau di masjid atau setiap kali kamu nak sujud. Ayat itu bukan hanya menyuruh orang Islam menutup aurat ketika sholat. Tapi Allah menyuruh umat Islam di samping menutup aurat semasa sholat juga berpenampilan kemas. Zinah itu mana perhiasan. Sehingga penampilan orang yang bersembahyang betul-betul kemas, teratur, cantik, sopan. Nah inilah. Jadi bab akhlak kadang-kadang orang tak begitu minat. Yang penting betul. Jangan buat salah. Yang ini menepati sunnah. Yang ini jangan. Betul itu penting. Tapi tekankan juga sunnah. Sunnah apa? Sunnah bagian adab. Kedua ayat ini cerita tentang adab. Nabi pun Allah perlakukan berbeza. Ketika Allah Allah pun Allah Subhanahu wa taala memperlakukan nabinya pun berbeza. Meresponnya berbeza. Ketika adab nabi yang bertanya pada Allah sesuatu yang sama itu, Allah nilai tidak sama adabnya. Nabi Uzair hanya kata, macam manalah Allah nak hidupkan benda yang mati ini? Macam manalah? Adakah macam itu? Bahkan dia yakin Allah Maha berkuasa. Allah memperhatikan boleh cakap macam itu. Itu apakah salah? Tidak salah. Tetapi adakah sopan? Kurang sopan. Nah ini pentingnya. Salah kata salah? Tak salah. Tapi sopan? Tak. Kurang sopan. Nabi Ibrahim panggil, Rabbi, wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta. Allahu Akbar. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepada aku macam mana kau hidupkan. Tengok. Yang ditanyakan sama, yang ditanya sama,
Tapi cara kedua Nabi Allah ini, cara bertanya tak sama. Sehingga Allah memperlakukannya berbeza. Ini betul-betul Khalilullah. Tengok, kalau orang Khalilullah tu, gelar ibarat ke Khalilullah jemaah sekalian. Kalau saya Khalil, bukan semata hanya memperhatikan boleh tak boleh, halal haram, betul atau salah. Tapi amat-amat dijaga dari aspek baik ataupun tak baik. Sopan atau kurang sopan. Inilah yang sering kali. Ya lihat sekarang. Ramai orang Islam yang sudah kehilangan adab dalam bermuamalah. Mereka, ini tidak salah. Islam membenarkan. Apa salahnya? Islam membenarkan. Tak berdosa. Apalagi undang-undang negara mengharuskan. Itu akhirnya kita bicaranya hanya sekerat. Tidak menyeluruh. Tapi kalau tanya, tapi dalam Islam kan ada adab. Iya ada adab. Tapi jadi bukan masalah betul atau salah pertimbangannya. Masalahnya elok atau tak elok, sopan atau tidak. Bila bab adab ini sudah dikesampingkan, tengok akhirnya apa yang berlaku hari ini. Dalam berniaga ke, dalam musyawarat ke, dalam pergaulan ke, minta maaf dalam berpolitik ke, bila adab sudah bahkan dalam ibadah. Ya, dalam ibadah. Bila adab sudah kan, solat jamaah. Dari fikahnya betul, tapi karena adab tidak dijaga. Allahu Akbar. Mentang-mentang ia merasa orang besar, minta maaf. Orang besar. Dahlah datang lambat. Pak kereta depan pintu masjid menghalang semua orang. Balik pula lambat. Semua orang nak balik cepat tak boleh. Tak ada berani yang protesnya. Maklum, ini Pak orang besar yang Pak kita. Ada adab ke macam tu? Ni, saya cakap terus terang. Di sini akhirnya. Bila ada yang disampaikan jemaah sekalian, ibadah yang sudah betul pun akhirnya jadi Allahu Akbar. Mungkin pergi umrah, satu kapal mungkin. Ya, satu kapal. Sama-sama, tapi karena mungkin semasa di sana telah melanggar adab tata sosial Islam, pergi mungkin 20 orang, satu kapal, balik 20 orang jadi 2 kapal. Tak mau lagi yang mudah. Apa sih? Pecah. Adab tidak dijaga. Ya. Wah, ya sudah. Serang menyerang dan sebagainya. Ini yang berlaku akhir zaman. Dan sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Baik, itu satu tajuk sendiri jamaah sekalian. Memang kita melihatlah kalau jamaah ingin tahulah sebenarnya apa yang kurang bagi orang Islam akhir zaman. Aspek apa akhirnya? Aspek ibadahnya ke, aspek mengajinya ke, aspek sedekahnya ke, aspek solatnya ke, aspek tarawihnya tak, itu semua insya-Allah membanggakan. Yang pergi haji berduyun-duyun, menunggu masa bertahun-tahun, umrah jangan tanyalah. Tarawih penuh masjid. Nak menjelajah murih, Allahu Akbar. Baru dielankan belum seminggu dah penuh 1 bulan yang nak menajam murid. Maknanya dari situ membanggakan. Bab pengajian, tengok di mana pengajian. Ramai orang. Tapi ada akhlak sesama Muslim. Ya sekarang Allahu Akbar. Walillahilhamd. Karena hanya nampak luar saja. Ya lihat sajalah mungkin di Facebook ke, di Instagram ke. Caci macam sunnah hidup dah. Wahal bila akhlak itu buruk, ya sekalian. Akhlak itu buruk, saya Muslim. Ibadah sehebat manapun, nanti boleh muflis di akhirat. Baca hadis muflis. Hadis muflis itu hadis kan cerita tentang orang yang ibadah ritualnya hebat. Betul belaka. Pahalanya gunung Uhud di akhirat. Dah mulai berfikir berhayal masuk surga entah bila yang keberapa. Las apa? Muflis. Jangan boleh muflis. Pahalanya kurang satu-satu. Karena Allah berikan pada orang yang dahulu dizalimi, dianiaya, diumpat, dimaki, di bla bla bla.
Akhlak lah maksudnya. Dahlah pahala kering yang menuntut bila masih ramai. Akhirnya dosa orang berdosa diambil oleh Allah, diberikan pada orang. Pahala licin, dosa bertambah. Tumaturiha finnar, huban dalam neraka. Ingat. Baca berkali-kali, renungkan betul-betul tentang hadis muflis. Kalau kita, kenapa, apa punca orang muflis di akhirat? Pahala segunung, ibadahnya hebat, tapi masuk neraka. Ya, karena mereka cacat dalam bab akhlak. Itu aja. Cacat dalam bab akhlak. Sebab itu tengok. Apalagi ini akhlak kepada Allah. So, tahu ya, kenapa dalam ayat 28, 259, Allah tak sebut siapa orang itu. Hanya pun ada orang, dia orang lah. Dia tu, dia. Tapi dua anak kau sebut Ibrahim. Kalau tadi. Jadi, Nabiullah, istilahnya Uzair, dinilai kurang beradab. Bukan tidak beradab ya. Beradab. Kurang menjaga adab. Kurang menjaga adab. Itu dari segi ucapan doanya pun lain. Uzair kata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, sementara Ibrahim berkata, Rabbi arini. Rabbi arini. Itu pertama. Yang kedua, yang saya sampaikan dalam ayat ini, sebelum kita jelaskan tentang bahwa ini adalah bukti kepastian adanya hari kebangkitan. Yang kedua yang saya sampaikan, jadi apakah alasan, motif yang mendorong Nabi Ibrahim bertanya pada Allah perkara ini? Mesti ada yang menyebabkannya. Ada motif dia. Apa ada alasan dia? Kenapa Nabi Ibrahim bertanya pada Allah atau minta pada Allah agar Allah tunjukkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan. Mestilah ada background dia, takkan tiba-tiba tanya. Kalau Nabiullah Uzair, dia duduk melihat sendiri depan matanya, ada kampung halaman yang dimusnahkan oleh Allah, semua orang di penduduk itu mati bergelimpangan. Nabi Uzair melihat sendiri. Ia meyakini Allah Maha Kuasa menghidupkannya. Nabi Uzair ingin mengetahui macam mana cara Allah menghidupkan. Tapi hanya dengan kaifayuh. Itu alasan, itu yang mendorong, menyebabkan kenapa Nabi Uzair ingin tahu. Sekarang apa yang menjadikan Nabi Ibrahim tanya ini? Takkan tiba-tiba saja duduk elok-elok, tak apa, tiba-tiba ya Allah tunjukkan. Takkan itu. Nah, ada background dia. Ada latar belakang yang menyebabkan, yang menjadi alasan yang menjadi latar belakang, background kenapa Ibrahim memohon ini. Ya mas sekalian, ini berdasarkan pertama pendapat yang berdasarkan yang dipilih oleh Imam Hasan, Imam Ad-Dhahhak, Imam Qatadah. Imam Qatadah. Ini semuanya di pakar-pakar tafsir ya. Imam Hasan, Imam Ad-Dhahhak, Imam Qatadah. Begini ceritanya. Anna Ibrahim ra'a jifatan tamzaqu hasiba fayakulu min hasibaul barri wa sibaul hawa wa dawabul bahri. Nabi Ibrahim pada satu waktu ia melihat ada bangkai. Tidak disebutkan itu bangkai apa. Binatang yang dah matilah. Lalu bangkai ini menjadi rebutan makanan, direbut untuk makan oleh binatang-binatang buas. Siba itu binatang buas. Pemakan bangkai lah. Karnivora punya binatang ini. Karnivora. Karnivor. Ada yang merantapnya, yakni binatang buas darat. Ya mungkin musang, mungkin dubu, mungkin rimau. Wow, berebut. Ada juga sibaul hawa.
Binatang buas pemakan daging yang terbang di udara. Mungkin gagak ke, mungkin garuda ke, mungkin elang ke. Ya. Dan ada dawabul bahri. Ada juga binatang buas yang makan bangkai yang hidup di air. Buaya umpamanya. Jadi menjadi rubutan. Syekh Ibrahim melihat sendiri. Daging bangkai itu sebagainya ada dalam perut musang. Atau ada dalam perut rimau. Sebagiannya ada dalam perut elang. Burung elang. Sebagainya ada dalam perut buaya. Lumat sekarang. Dah lumat dah. Mungkin sehari dua dah minta maaf sudah jadi najis. Zat makanannya sudah diserap oleh tubuh badan yang memakannya. Rimau ke, elang ke. Nah, inilah yang menyebabkan Ibrahim kemudian tersentuh hatinya melihat benda situ. Lalu Ibrahim memohon pada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, hari ini kaifatuhil mauta. Ya Allah, apalah sudi kiranya Engkau memperlihatkan kepada aku macam mana yang Kau nak hidupkan benda yang dah mati itu. Wahai yang dah mati itu, sebagainya ada di perut rimau, sebagian ada perut musang, sebagian di perut elang, sebagian di perut, dan dah lumat. Aku yakin Engkau mampu menghidupkan benda yang dah mati. Tapi macam mana caranya? Ya Allah, inilah penyebab. Sebab kenapa Nabi Ibrahim mengemukakan pertanyaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat Imam Hasan, Imam Ad-Dhahak, Imam Qatadah. Ini pakar tafsir belaka. Ya, itu pertama. Yang kedua, ini pendapat yang dipilih oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dipilih oleh Sa'id bin Jubair, sahabat, dan juga Imam As-Sudi. Bahwasanya malaikat yang diutus oleh Allah beritahu kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasih Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab apa saja pertanyaan Ibrahim. Karena Ibrahim sudah menjadi Khalilullah, malaikat memberitahu Allah akan memperkenankan apa saja doa Nabi Ibrahim. Apa saja. Yang diminta nanti Allah bagi, yang ditanya nanti Allah akan jawab. Bahkan malaikat memberitahu, karena engkau ini sudah menjadi Khalilullah Ibrahim, Allah pun akan memberitahu kamu. Kalau kamu ingin tahu, Allah pun nak memberitahu macam mana Allah menghidupkan yang mati. Nah, karena dapat berita daripada malaikat inilah, kemudian Nabi Ibrahim segera memohon kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi Ibrahim memanfaatkan peluang dia. Kan dilantik, dipilih Allah sebagai khalilnya. Dan bila khalil, nak apapun Allah bagi. Nak tanya apapun Allah jawab. Kan? Apa saja. Jadi Ibrahim, ya Allah, tolonglah melihatkan. Ini alasan kedua. Sebab kedua yang dipilih oleh Abdullah bin Abbas. Kalangan sahabat. Yang ketiga. Semua kita tahu bahawa Nabi Ibrahim AS, jemaah sekalian, yakni pernah berdebat atau berhujah
berdebat atau berhujah dengan Namrus. Berhujah atau berdebat dengan Namrus. Ketika Nabi Ibrahim memperkenalkan kepada Namrus, raja dan kaumnya, bahwa Tuhan yang sebenar-benarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrus tak puas hati, lalu Namrus mengajak Ibrahim berdebat. Karena Namrus mendakwa dia Tuhan yang wajib disembah bukan Allah. Ibrahim pun, apa pasal kau punya Tuhan baru ini? Sekarang aku nak tunjukkan apa buktinya bahwa Tuhan yang sebenarnya itu yakni Tuhan yang engkau perkenal pada kami, wahai Ibrahim. Dia adakan satu debat terbuka. Dan debat terbuka ini kita boleh lihat dalam ayat sebelumnya, ya. Ayat surah Al-Baqarah 258. Tak jauh. Jamaah boleh buka dekat di situ ya. Ayat sidang kita pelajari ini 260. 259 kita cerita Nabi Uzair. Sekarang 258 sebelumnya. Al-Baqarah juga. Ini perdebatannya. Tengok ya. Kajian kita supaya lebih mendalam, lebih menyeluruh, maksud saya bukan mendalam. Saya bacakan seperti selalu. 258. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, kepada orang yang menghujah, berdebat kepada Ibrahim tentang Tuhannya. An atahullahul mulka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu kekuasaan atau kekuatan. Idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata kepada Namrus ini, Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah zat yang boleh menghidupkan dan mematikan. Itu alasan pertama Ibrahim. Namrus tak puas hati. Namrus mematahkan hujah Ibrahim. Ibrahim, kalau Tuhanmu itu yakni boleh menghidupkan dan mematikan, berkata Namrus, ana uhyi wa umit. Aku pun boleh menghidupkan dan aku pun boleh mematikan. Kenapa kamu tidak mengakui aku saja sebagai Tuhanmu? Kalaulah Tuhanmu itu kamu kata boleh menghidupkan, boleh mematikan, aku pun boleh lahir, kata Namrus. Lalu Namrus, waktu itu ya mas sekalian, menyuruh tentera istananya panggil 2 orang hamba abdinya. Datang 2 hamba abdi A dan B lah katakanlah. Ibrahim, tengok nih. Tengok kuasa aku menghidupkan dan mematikan. Yang A oleh Namrus dipenggal lehernya, disuruh untuk dibunuh, mati. Yang B lepaskan dia. Mulai hari ini dia merdeka. Hidup bebas. Namrud dengan angkuhnya, dengan sombongnya dalam kebodohannya berkata, tengok Ibrahim, kamu tengok sendiri kan, aku pun boleh mematikan, tengok aku bunuh mati dia. Dan aku bagi hidup pada yang B, merdeka bebas. Aku pun boleh. Itu bagi Namrud sudah bapak mematahkan hujah Ibrahim lah. Tapi Ibrahim ini tidak kurang alasan dan hujah. Hujah kedua, qala Ibrahim kata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah Tuhanku itu, wahai Namrus, yakni Tuhan yang menerbitkan matahari pagi hari dari sebelah timur, itu Tuhanku. Kalaulah engkau mendakwa diri kamu sebagai Tuhan dan berkuasa, fakti biha minal maghrib. Datangkan matahari itu, terbitkan matahari itu dari arah barat. Aku cabar engkau. Tuhanku berkuasa menerbitkan matahari dari timur. Sekarang, kalau engkau mendakwa dirimu sebagai Tuhan, mendakwa kamu ada kuasa, gunakan kuasamu untuk menerbitkan matahari keluar dari arah barat.
Itu hujah Ibrahim. Hujah ini betul-betul membuat terduduk Namrus. Fabuhitalladzi kafaroh. Dia senyap, diam dalam keadaan bingung. Buhita itu diam, senyap, tak terkata, membisu 1001 bahasa dalam keadaan kebingungan. Kafarah. Nah, ketika ketika Ibrahim mengumumkan hujah, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan Tuhanku yang maha mematikan. Lalu Namrus dengan angkuhnya tadi menunjukkan kekuasaannya membunuh seorang hambanya dan melepaskan Amerika seorang hambanya. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak ingin waktu bukti. Iya ya, aku percaya Allah ini maha menghidupkan dan maha mematikan, aku percaya. Tapi apa ya buktinya yang boleh dilihat dengan mata kepala? Terlintas dalam fikiran Ibrahim, apa buktinya? Aku nak lihat sendiri. Jangankan orang kafir yang tak, aku yang dah percaya pun kalau bolehlah, kalau diperkenankanlah nak tengok sendiri. Nah, karena adanya peristiwa yang seperti inilah, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah. Pohonannya dirakamkan dalam ayat 260 ini. Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Wahai Tuhanku, tolonglah perlihatkan kepadaku macam mana kau nak hidupkan. Ini pendapat yang ketiga. Walaupun seperti mana kita fahami dalam ayat tadi, Allah sekali kala tidak menunjukkan, tidak memberitahukan rahsia ilmu yang Allah miliki, yang dari ilmu itu Allah menghidupkan yang mati, Allah tidak tunjukkan sama sekali. Itu yang ketiga. Alasan yang keempat, pendapat yang keempat, kenapa Ibrahim bertanya? Nah, ini konon yang keempat ini merupakan sebab yang terkuat dari ketiga-tiga sebab disebut tadi. Pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat, yakni annahu ahabba ayya'lama dzalika ilmal ayat ba'da an kana 'aliman bihi min jihatil istidlal wal burhan. Bahasa Nabi Ibrahim alaihissalam ingin sangat melihat bukti yang boleh dilihat dengan mata kepala, bukti zahiriyah yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dipegang oleh tangan, yang siapapun melihatnya tak mungkin akan mengingkarinya, tentang kuasa Allah menghidupkan yang mati. Selepas Nabi Ibrahim punya keyakinan di dalam hatinya kerana kekuatan imannya. Dari segi keimanannya, Ibrahim sudah cukup kuat keimanannya bahwa Allah ini berkuasa menghidupkan yang mati. Berdasarkan apa yang Allah beritahukan kepadanya. Itu iman. Tapi mungkin mata manusia, telinga manusia, fikiran manusia, panca indera manusia ingin melihat depan mata secara zahiriah. Tak terkecuali Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, karena inginan inilah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah. Kalau dalam bahasa kita seakan-akan Nabi Ibrahim berkata begini, ya Allah, hati dan jiwaku sudah sangat tenang, meyakini akan kekuasaan-Mu, bahwa Engkau berkuasa menghidupkan orang yang dah mati bila-bila mana saja, bila Engkau tak kehendaki. Itu dari. Tapi ya Allah, kalau bolehlah, izinkan mata kepalaku ini melihat sendiri buktinya. Telingaku ini boleh mendengar sendiri buktinya. Tanganku ini boleh memegang sendiri bukti konsep. Bukti yang sifatnya zawahir. Bukti yang sifatnya ya
Ilmu ayan. Ilmu ayan ni ilmu yang sifatnya zahiriyah, yang boleh difahami di akal, dilihat oleh panca indera. Itu alasan Ibrahim berdoa pada Allah dengan ayat. Sebab jemaah sekalian, ya, kalau hati ini sudah yakin bahwa Allah berkuasa dan Allah tunjukkan depan mata kita, ya iman kita pasti akan menjadi lebih kuat, lebih tenang lah. Gitulah. Contoh, kita yakin jemaah sekalian bahwa Laut Merah ini telah terbelah. Betul? Kita yakin. Laut Merah pernah terbelah. Karena dipukul oleh Musa dengan tongkatnya atas perintah Allah. Keyakinan kita akan peristiwa itu tidak ada sedikit pun keraguan. Betul ya? Itu keyakinan yang ada dalam hati kita. Berdasarkan firman Allah. Berdasarkan sekali. Yakin sakitnya. Dan tidak meragui walaupun sedikit. Dah yakin dah. Tetapi jika sekiranya kita telah hidup pada masa itu, orang yang hidup pada masa itu, atau kita hidup masa itu, melihat sendiri bagaimana lautan terbelah di depan mata kita. Dan bagaimana Allah selamatkan Musa dan pengikutnya daripada tenggelam di lautan. Dan mata kita menyaksikan sendiri dengan nyata senyata bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya mati tenggelam. Keyakinan kita pada kuasa Allah pasti akan lebih tenang. Sekarang pun hati kita tenang meyakini terbelahnya lautan walaupun mata tak pernah melihat. Itu namanya keyakinan yang ada dalam hati kita lah. Dan Ibrahim telah merasakan itu semua saat itu. Tapi kalau boleh ya Allah, hamba ini melihat bukti kekuasaan depan mata kami. Itu pun kalau engkau perkenankan, itu dengan permintaan yang dengan bahasa susunan kalimat yang sangat sopan itu. Yang sangat sopan itu. Faham ya? So ada 4 jemaah sekalian di situ. 4 pendapat maksud saya. Alasan kenapa Nabi Ibrahim berdoa itu. Itu pengajaran juga ya. Sebab begini jemaah sekalian kan. Kita ni kan hamba. Bila hamba, maknanya kita diberilah kebenaran Allah untuk memohon kepada Allah sesuatu atau bertanya kepada Allah sesuatu. Ya, Allah benarkan. Tetapi kebenaran Allah kepada kita untuk bertanyakan sesuatu pada Allah, untuk minta sesuatu pada Allah itu, hanya terhad perkara-perkara yang Allah benarkan. Kalau kita minta sesuatu pada Allah, perkara yang Allah tak benarkan, memanglah berdosa. Jangan mentang-mentang karena Allah beri kita kebenaran untuk meminta kepada Allah, lalu kita minta apa saja termasuk yang Allah tak benarkan. Tak boleh. Bani Israel, tengok. Bani Israel. Dia berjanji akan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka berjanji akan menerima ajaran Nabi Musa, mengimani Tuhan yang diperkenankan oleh Nabi Musa, tapi kata Bani Israel waktu bersyarat. Nabi Musa pun, hai Bani Israel, syarat apa lagi yang kamu nak? Kamu kan dah melihat sendiri bagaimana kuasa Allah dahulu. Perlihatkan di hadapan kamu pernah melihat sendiri apa? Macam mana kamu dahulu diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Macam mana kamu melihat sendiri ada manna wa salwa. Macam mana kamu melihat sendiri tongkatku bertukar jadi ular.
Macam mana kamu dah melihat sendiri macam mana batu aku ketuk keluarkan mata air yang jumlah mata airnya sebanyak kamu waktu itu aja 12 dan 12 sehingga kamu tak mati karena kehausan. Kamu dah pernah lihat aku. Mau bukti apa lagi? Takkan nak beriman pada Allah pun, kuasa Allah pun bersyarat. Ya, Israel tetap Israel. Tidak, Musa. Tetap saja kami meletakkan syarat. Kalau kamu mau kami beriman kepada Tuhan kamu, syaratnya satu. Kalau satu ni kau tak penuhi, kami tak akan beriman. Tolong mintakan pada Tuhan. Apa kata Israel? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka. Sekali-kali kami tidak akan mempercayai engkau. Tak akan mempercayai ucapan engkau. Maksudnya, hingga bila-bila kami akan katakan engkau ni berbohong, engkau ni berdusta. Jangan harap kami mempercayai ucapan engkau. La nu'mina laka. Hatta narallaha jahrah. Tengok. Sehingga kami melihat sendiri Allah dengan terang-terang dalam mata kita. Tengok. Syarat yang diminta oleh Bani Israel. Mereka mengakui baru akan percaya pada Musa jika mereka melihat sendiri dengan Allah dengan mata kepala. Lalu beritahu pada mereka, wahai Israel, betul, akulah Tuhanmu, Allah yang menyuruh Musa menjadi utus aku. Tengok apa yang diminta oleh Bani Israel. Nak tengok Allah dengan mata kepala. Jahratan. Tidak menunggu lama jemaah sekalian. Karena permintaan ini satu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Allah terus tegur saat itu. Fa'akhodathumus sa'iqah. Mereka mati bergelimpangan disabar petir. Bayangkan. Jadi kalaupun kita ini diberikan oleh Allah kisahnya untuk memohon kepada Allah, bahkan disuruh, pastikan yang kita minta ini benda yang Allah tidak larang. Atau benda yang Allah tak sukai. Paling tidak, jangan minta pada Allah sesuatu yang Allah tak suka. Ini perlu dijaga. Sehingga orang mukmin lah, kalau kita betul beriman lah. Saya itu minta maaf, sekali lagi minta maaf ya, saya contoh kata. Katalah saya sebagai orang Muslim, saya tidak suka saudara saya namanya A, seorang Muslim juga, solatnya sama-sama waktu, syahadahnya sama, syahadatain juga, perginya sama-sama pergi Makkah, bulan Ramadan sama-sama berpuasa, sama-sama Muslim, IC pun tulis agama Islam, nama pun nama Islam, rayanya sama. Karena saya ni tak suka pada A tadi, mungkin karena saya berbeza kepentingan dengan A. Ya, berbeza kepentingan dengan A. Yang pasti kepentingan duniawi biasanya lah. Kepentingan duniawi. Saya ingin masuk surga. Pun tentulah ingin masuk surga. Karena ketidaksukaan saya kepada A, kebencian saya pada A, minta maaf. Saya bukan hanya menghalalkan harga dirinya untuk saya cemarkan. Saya juga sekadar menghalalkan muruahnya, marwahnya untuk saya cemar, untuk saya fitnah. Bahkan karena kebencian saya sangat memuncak sehingga berani saya menegakkan kedua tangan saya, mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, timpakan azabmu kepada itu, ya Allah. Timpakan azabnya, ya Allah. Susahkan rezekinya, ya Allah. Timpakan masalah hidupnya, ya Allah. Jangan sembuhkan penyakitnya. Tahu tak jemaah sekalian? Walaupun kita Muslim, dan kita ikhlas berdoa pada Allah, doa macam itu yang ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi masalahnya bukan kita ini Allah nanti makabulkan atau tidak, bukan. Yang kita minta itu benda yang Allah larang, benda yang Allah suka, atau benda yang Allah tak suka. Jangan sekali-kali minta kepada Allah sesuatu yang Allah tak suka. Apalagi minta pada Allah benda yang Allah tak benarkan sama sekali. Itu pengajarannya. Bani Israel sabar petir jemaah sekalian ketika minta sesuatu yang Allah tak benarkan. Kenapa? Itu Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam, tapi kenapa Nabi Musa tidak sambar petir? Ini dia. Bukankah Nabi Musa pun pernah berdoa? Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah olehmu akan dirimu supaya aku dapat memandangmu. Bukankah Nabi Musa pun ingin melihat Allah juga? Kenapa tidak sambar petir? Kenapa Bani Israel disambar petir? Yang mereka juga ingin melihat Allah. Tengok, dia punya uslubnya lain. Ayatnya berbeza. Bani Israel ingin melihat Allah tadi, yang dijadikan syarat. Kami tak akan percaya padamu, wahai Musa, selagi kamu belum melihat Allah sendiri. Itu betul sifat membangkang yang luar biasa. So itu terus dia petir. Nabi Musa tidak begitu motifnya. Alasannya tidak begitu. Dia arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu. Jika engkau perlihatkan dirimu, supaya aku dapat memandangmu. Nabi Musa tidak pernah meletakkan syarat, ya Allah, perlihatkan dirimu pada Allah, supaya aku dapat melihatmu. Tapi kalau tidak, aku akan resign menjadi utusanmu. Nabi Musa tak kata begitu. Tidak. Itu pun tengok Allah jawab. Adakah Allah kabulkan? Tidak. Allah tidak kabulkan yang diminta oleh Musa itu. Karena itu tidak mungkin. Allah pembilang yang tidak mungkin Allah kabulkan. Walaupun seorang Nabi minta begitu dibenarkan. Setelah itu Allah kata, lantaroni. Musa, kau sekali-kali tidak dapat melihat aku, kata Allah. Itu jawaban Allah. Artinya, kalau aku memperlihatkan zatku sekalipun, diriku sekalipun, kamu sekali tidak akan melihat aku. Jadi, dalam bahasa kita lah, sia-sialah kalau aku perlihatkan diriku pun. Karena bila aku memperlihatkan pun, kamu tak tahu, tak melihat. Tapi tak apalah. Kalau kamu tak percaya, tengok bukit itu. Yang lebih kuat daripada kamu, lebih hebat, lebih gagah daripada kamu. Kalau kamu melihat bukit itu masih ada kekal di tempatnya, nanti kamu boleh melihat aku. Falamma tajalla rabbul jabali. Tatkala Allah bertajalli kepada bukit, bukan bertajalli kepada Musa. Bukit hancur berkecai. Melihat bukit hancur, Musa pingsan. Musa pingsan. Bukan karena melihat zat Allah, melihat bukit hancur. Kalau Allah bertajali pada bukit yang lebih kuat pada Musa, itu pun bukit hancur. Bagaimana jika Allah bertajali pada Musa? Baru Musa, subhanallah, masuk engkau, ya Allah, masuk, ya Allah. Baik. Poinnya jemaah sekalian. Sungguh pun berdoa pada Allah itu perintah agama. Bermunajat merayu pada Allah itu perintah agama. Tapi pastikan. Yang pertama tadi, kita dapat 2 poin ya. Yang pertama tadi, jaga adab dan akhlak sopan santun dalam berdoa, dalam ibadah. Jaga sungguh. Jangan kita niatnya berdoa, tapi hakikatnya kita macam tidak berdoa. Kita macam menyuruh Allah. Beza tu. Berdoa kepada Allah dengan menyuruh Allah itu tak sama. Jauh bezanya. Ramai orang sekarang dalam berdoa macam menyuruh Allah.
Allahumma ya Allah ya Tuhanku, hamba-Mu ni ya Allah telah berusaha menjadi hamba yang baik. Semua perintah-Mu ya Allah, hamba-Mu telah lakukan. Semua larangan-Mu ya Allah, hamba-Mu telah tinggalkan. Apa yang Engkau maukan ya Allah, hamba-Mu telah berikan. Sekarang ya Allah, giliran Kamu menunaikan apa permintaan hamba-Mu. Coba, apakah orang yang masa berdoa hatinya ada apa itu dia sedang berdoa? Tidak. Dia menganggap Allah itu hubungannya selevel, satu taraf. Itu bukan berdoa itu. Allahumma ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, hamba-Mu telah berfikir panjang, telah berusaha panjang, telah dapat nasihat dari banyak pakar ya Allah, bahwa apa yang hamba-Mu inginkan ini sesuatu yang sangat-sangat baik buat hamba-Mu ya Allah. Semua para pakar memberitahu dan hamba-Mu yakin. Sebab itu ya Allah, tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengkabulkannya. Itu doa atau itu ugutan pada Allah. Awal-awal lagi orang ini sudah tidak punya adab dalam berdoa. Jika Allah tak kabulkan doanya, memang patut untuk tidak dikabulkan. Karena tidak beradab. Jika Allah kabulkan juga, sedangkan dia berdoa dengan tidak beradab, kemakbulan doa itu bukannya rahmat, tetapi istidraj. Wal'iyadzubillah. Ingat, disinilah penilaian Allah pada hambanya itu jamaah sekalian. Tidak semata-mata penilaian pada ibadah luaran semata. Ibadah zahir penting. Solatnya macam mana, berdirinya macam mana, rukuknya macam mana. 9 degrees ke, 45 degrees ke. Sujudnya macam mana. Apa yang dibaca. Betul. Itu Nabi ajar. Ada kaidah dia. Tapi ingat, bukan semata-mata itu penilaian Allah terhadap ibadah kita. Tuh. Apa yang dalam hati itu? Masya Allah. Itu poin pertama ya. Dan poin kedua, ini mengajar kita tentang dua tadi. Tadi di awal sudah nyatakan. Respon, tanggapan Allah kepada keinginan Uzair dengan tanggapan dan respon Allah kepada keinginan Ibrahim. Walaupun kedua Nabi ini punya keinginan yang sama, tapi respon Allah berbeza. Betul ya? Berbeza. Kenapa bisa? Ya, karena sikap dua hamba Allah ini berbeza adabnya ketika berdoa pada Allah. Itu dijaga betul. Dah dijaga. Bagi saya, ini sesuatu yang sangat penting. Di samping perkara yang penting. Tapi, ada tapinya. Kenapa sesuatu yang amat-amat penting seperti ini seringkali ramai orang Islam terlepas pandang dalam beragama. Seakan-akan tidak diambil kira, jauh lagi diutamakan. Dan mereka akan terus berpusing-pusing dalam bicara agama, tak lebih tak kurang hanya dalam masalah halal haram, boleh tak boleh, betul salah. Seakan-akan agama itu hanya cerita betul salah, boleh tak boleh. Betul itu agama. Tapi itu hanya sebagian daripada agama Islam. Jangan salah paham ya. Cerita benda ini betul ke salah? Ini ada suruhan atau tidak? Ini halal ke haram? Itu agama. Iya. Wajib difahami? Betul. Wajib kita menuntutnya? Iya. Dikaji? Tapi ingat, itu adalah sebagian daripada keseluruhan agama. Ada bagian yang lain yang tidak boleh dipisahkan tentang ihsan, tentang akhlaknya tuh. Yang tadi saya kaitkan dengan hadis muflis tadilah. Orang yang muflis akhirat itu orang yang betul dari segi
Syariatnya betul, solatnya betul, ikut sunnah, diterima oleh Allah, zakatnya hanya semua. Ya kalau tak betul, takkan Allah terima. Allah terima, kata Nabi, bukti ada pahalanya. Segunung pahalanya di bawah akhirat. Maknanya ibadahnya perfect. Sayang sekali. Orang ini betul-betul memang tidak punya masalah dalam aspek ritual. Dalilnya tahu, itu tahu. Tapi aspek sosialnya, aspek akhlaknya, kosong. Sehingga pahala sebanyak itu masih belum cukup untuk menebus kecacatan aspek sosialnya, aspek moral buruknya semasa di dunia. Hilang lenyap pahalanya, malah bertambah dosanya. Allah ambilkan daripada orang yang jadi mangsanya di dunia, tumaturi khafinnar. Kemudian orang itu dihumban dalam neraka. Kalau boleh, kalau diizinkan saya untuk mengingat sedikit, masih dulu belajar hadis yang sekalian. Membaca hadis ini pensara itu kalau tidak salah dulu ada 3 kali dalam menyampaikan kuliah hadisnya. Masa itu saya kurang paham, maklum masih muda. Karena hadis itu begitu menarik perhatian yang lebih bagi seorang pensara hadis ini. Iya, 3 kali dia mengajar. Tak tukar hadis lain. Tapi hadis muflis. Tapi uraiannya dari aspek yang lain. Setelah tahu, Masya Allah, rupanya hadis ini benar-benar amaran yang sangat keras. Ingat, amaran yang sangat keras bukan kepada orang yang tak beribadah. Ini hadis itu amaran keras bukan orang yang tak sholat, orang yang tak haji, orang tak puasa, tak. Hadis itu amaran keras daripada Nabi kepada orang yang rajin sholat dan sholatnya betul. Sudah pergi haji dan hajinya betul. Istiqomah berpuasa dan puasanya betul. Diterima oleh Allah pula tuh. Ada pahalanya. Tapi diberi amaran yang keras oleh Nabi. Seakan-akan Nabi kata, ingat, baik kamu. Yang sudah hebat dari segi ibadah ritual. Tak ada silap sikit pun. Awas. Kamu masih terdedah kepada bencana muflis. Jika kamu, nih. Iya, hadis itu juga pada orang yang kuat beramal, ritual. Bukan pada orang tak sholat, mana hadis muflis. Tak sholat itu sendiri jadi muflis. Kan mengerikan sekali ini hadis ini sebenarnya. Baru waktu saya sedar setelah belajar la ilaha illallah dulu. Pensara itu sampai 3 kali. Maknanya 3 kali mengajar hadis yang sama. Itu pelik lah saja. Kenapa macam? Tapi dengan uraian yang berbeza. Rupanya Allah Akbar dalamnya, dalam sungguh habis itu. Dan ternyata hadis itu memang hari ini kurang di-highlight-kan, kurang diperhatikan oleh sesetengah orang Islam. Saya katakan semua oleh setengah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka yang tidak melihat itu. Jarang kan? Hadis itu diminati oleh ramai orang secara berterusan. Yang paling diminati biasanya hadis-hadis tentang boleh tak boleh lah. Boleh atau tak boleh, halal atau haram, betul atau salah. Biasanya hadis itu. Memanglah itu perlu. Perlu. Masuk haji, umpamanya puasa Arafah. Tanya lagi tentang puasa Arafah. Wah, atau tuh sunnah. Tapi jadi polemik itu di alam maya. Ya, macam bila kita puasa Arafah ya? Kita besok ke ataupun lusa? Sebab esok haji dah wukuf. Tapi tempat kita baru 8. Macam mana ya kita tanya lagi, sibuklah, usah menjawab lagi sekali. Belum. Sibuk lagi tu. Sibuklah kita. Tidak salah bicara itu. Jangan kata saya tak boleh. Tidak salah.
Tapi begitukah kita terus dalam agama? Terperangkap dari itu berpuluh-puluh tahun. Seakan-akan itu adalah inti agama. Walha yang kita bicara tidak apa? Perkara sunnah, bayangkan. Belum perkara wajib. Itu belum masuk Ramadan lagi. Ada lagi yang tak puas hati. 8 ke 20, 8 ke 20. Ini baca itu ke boleh kita. Masalah kita macam mana witir ini, witir ini. Tentang witir pun boleh. Cuma macam mana nih? 1 ke 3, 3 macam kalau dah witir boleh tak malam nanti malam kita witir lagi. Solat lagi. Boleh, tapi kamu genapkan dulu lah. Tambah sekali dah tu witir lagi. Yang tak payah terus ya solat. Ulang-ulang tu. Saya tak kata itu tak baik, tapi maksudnya adakah itu yang semestinya kita beri tumpuan lebih dalam agama? Sedangkan minta masa ulangi sekali. Sehebat manapun, secantik, sebetul apapun ritual kita, termasuk yang wajib dan yang sunat, bila kita rusak dalam masalah akhlak, rusak dalam hablum minan nas, muflis kita. Kalau seorang nabi pun Allah perlakukan berbeza dengan nabi yang lain ketika Allah merespon kemuskilannya, karena dikaitkan dengan hifdzul adab. Apalagi kita. Apalagi kita. Nabi Muhammad itu orang yang sangat kenal Allah. Sangat kenal Allah. Paling dekat dengan Allah. Paling dicintai Allah. Itu pun sering kali ditegur oleh Allah. Dan tegur Allah pada Nabi tidak ada kaitan dengan halal atau haram. Ya. Tapi kaitannya dengan adab. Akhlak. Contoh, ketika Nabi memilih untuk terus berdakwah kepada ketua kafir. Sedangkan waktu itu ada sahabat Nabi nama Abdullah bin Maktum yang buta. Ingin dapat nasihat. Nabi merasa terganggu. Sebab baginya, alah, nasihat lain kali lah. Ini sedang sibuk mendakwah pada orang kafir. Sebab kalau menurut fikiran Nabi, ijtihad Nabi, kalau ketua kafir masuk Islam, nanti senang. Pengikutnya akan ikut. Yang awak dah mukmin tu nak tunggulah. Tapi Abdul Maktum tak boleh salahkan sebab dia tak nampak. Ijtihad Nabi itu dinilai tak betul oleh Allah. Turun surah Abasa wa Tawalla. Tengok. Ijtihad Nabi ini bukan kaitan dengan halal atau haram. Ya. Kaitannya bukan masalah surga, neraka, pahala. Kaitan dengan adab. Muhammad, adab yang kamu pilih itu tak betul, Muhammad. Kenapalah kamu abaikan permintaan Abdul Maktum? Takkan hanya karena dia dah jadi sahabat kamu, apalagi dia buta. Lalu anggap ia benda yang kecil, tak penting karena kamu sedang menghadapi ketua Quraisy. Salah, Muhammad. Turun Abasa wa Tawalla ajahul a'ma. Dan Nabi jelaskan sendiri apa sikap Nabi selepas turunnya itu. Jangan boleh baca tafsirnya. Banyak Nabi ditegur. Inilah bila kaitan dengan adab. Nabi pernah kecewa. Ya, kecewa. Lepas perang Uhud, gigi Nabi ini patah. Karena ada yang melukai Nabi. Lalu Nabi tak macam mana terbisik. Macam manalah kaum akan bahagia. Sedangkan tergamak mereka melukai Nabinya. Macam mana suatu kaum akan beruntung. Sedangkan mereka ini tergamak melukai Nabinya. Maknanya dirinya sendirilah. Nabi baru ucap macam itu pun turun ayat menegur Nabi. Muhammad, engkau tak ada hak untuk membicarakan urusan mereka dengan aku. Aku nak balas mereka dengan siksaan karena perbuatan mereka kah? Atau aku nak ampunkan itu urusanku? Engkau tak ada hak. Laisa alaika min amrun. Laisa laka alimin amr. Kau tak ada apa-apa hak untuk campur tangan. Tengok. Itu Quran sebut. Engkau tak ada sikit pun untuk campur tangan dalam masalah ini. Kenapa engkau kata tidak? Macam mana mereka nak bahagia? Nabinya sendiri pun dilukai. Allah kata, tak, Muhammad, jangan campur tangan. Ini masalah aku. Kalau kamu kata mereka berdosa bersalah, iya, aku tahu mereka salah melukai kamu. Tapi janganlah sampai kamu berfikir mereka tidak akan bahagia hanya karena melakukan kesalahan pada kamu. Itu terpulang pada aku. Aku Tuhan mereka. Boleh mengampunkan jika mereka bertaubat. Boleh siksa. Kau jangan campur tangan. Nabi ditegur jemaah sekalian. Masya Allah. Jadi kalau fahami ayat keseluruhan. Benda-benda yang Quran
amat-amat penting kan rupanya. Akhir zaman ini menjadi ya macam remeh. Ya, menjadi macam remeh. Sepatutnya tidak begitu ya. Jemaah sekalian, untuk sementara itulah yang saya sampaikan. Ya. Untuk kisah Ibrahim ini walaupun ya kita belum melihat keseluruhannya ya, tapi insya Allah itu bisa telah memadai contoh itu. Insya Allah nanti kita tambah sedikit yang belum sempat disampaikan. Mudah-mudahan lah maklumat-maklumat sampingan yang saya masukkan tadi sebagai isyarat daripada makna yang terkandung dalam ayat ini ya. Jadi ayat ini mengandungi banyak makna, tapi maknanya yang tersurat, bukan yang tersiratnya. Mudah-mudahan menambahkan pengetahuan bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah lah kalau dapat dikongsi bersama. Kurang lebihnya memaafkan. Mari dengan bacaan tauhid dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.